Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 Siti Kolila, Zara Fauzia, dan Dea Ramayurinda akan mempresentasikan materi persen dan perbandingan. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang persen dan perbandingannya. Persen merupakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhannya yang dibagi menjadi 100 bagian. Dalam pengajaran persen kepada peserta didik, tidak langsung mengajarkan rumus-rumus atau bentuk-bentuk persen, melainkan dapat menggunakan konteks yang berupa cerita sehingga menarik perhatian siswa. Berikut ada contoh pengajaran persen kepada peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan kotak yang berupa gambar, ada 100 kotak, di mana satu kotak ini awal mulanya diarsip menjadi satu bagian dari 100 kotak yang dapat kita tulis menjadi 1/100 atau 1%. Begitu pula seterusnya, bila dua kotak yang diarsip menjadi dua bagian dari 100 menjadi 2/100 dan 2%. Nah, cara menghitung persen yaitu ada contoh soal botol yang berisi 150 air ditambahkan 30 ml air, berapa persen kenaikan volume air tersebut. Kita dapat menggunakan rumusnya itu bagian per seluruh bagian dikali 100. Bagiannya itu bagian yang ditambahkan tadi, yaitu 30 ml air per seluruh bagiannya, yaitu botol yang berisi air tersebut, yaitu 150 ml air dikali dengan 100. 30 dikali 100 300 dibagi 150 menjadi 20%. Jadi volume kenaikan air itu menjadi 20%. Lalu bagaimana jika pertanyaannya berapa 20% dari 100 ml air? Kita dapat mengubah 20% ini menjadi 100. 20/100 dikali 150 ml airnya sama dengan 20 dikali 150 sama dengan 300 dibagi 100 menjadi 30 ml. Lalu ada pula pertanyaan bagaimana cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, yang pertama-tama kita dapat misalkan 75% ini kita ubah menjadi seperatusan, 75 dibagi 100. Lalu kita bisa membagi pembilang dan penyebut ini dengan angka yang sama. Misalkan 75 dibagi menjadi 5 menjadi 10, atau dibagi menjadi 25 sehingga dapat menjadi bentuk sederhana yang tidak dapat dibagi oleh angka lainnya. Nah, jika puluhan ini dibagi menjadi 5, angka puluhan ini biasanya dibagi menjadi 5 dan angka kelipatan 5. Angka kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Di sini 75 ini bisa kita bagi menjadi 5, yaitu 75 dibagi 5 15, 100 dibagi 5 sama dengan 5, 20. Nah, 15/20 ini dapat kita sederhanakan kembali menjadi 3/4, dan 3/4 ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Dan 75% ini juga 75 ini juga dapat dibagi menjadi 25, yaitu 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Jawabannya 5. Lalu bagaimana cara merubah persen ke dalam bentuk desimal? Nah, ini merupakan yang paling mudah, yaitu 75% sama dengan 75/100. Dan ada dua angka di belakang koma. Kita tulis saja 75. Dua angka di belakang koma yaitu 0. Menjadi 0,75. Selanjutnya adalah merubah bentuk pecahan biasa menjadi ke persen. Nah, pecahan biasa ke bentuk persen, agar menjadi persen itu pertama-tama kita rubah dulu penyebut dari pecahannya itu menjadi 100, karena
berapa per 100 itu senilai sama persen. Nah, dengan cara untuk menjadikan penyebutnya itu 100, kita harus mengalihkan penyebutnya dulu dengan angka tertentu yang menghasilkan 100. Nah, kalau penyebutnya dikalikan angka tertentu, misalkan 20, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 20. Baru kita akan mendapatkan hasil 4/5 dikali berapa? 5 yang menghasilkan angka 100. Karena 5 adalah penyebutnya. Nah, berarti 5 harus dikali 20. Karena penyebut udah dikalikan dengan 20, berarti pembilangnya juga harus dikali 20. 4/5 dikali 20/20. 4 dikali 20 sama dengan 80, dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Hasilnya sudah ketemu, 80/100. Karena persen itu senilai dengan berapa per 100, nah berarti 80/100 hasilnya 80%. Selanjutnya adalah merubah bentuk desimal menjadi ke bentuk persen. Yang pertama, desimalnya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu kita ubah lagi baru bisa diubah ke dalam bentuk persen. Contoh, 0,2 sama dengan, kita jadikan dulu menjadi ke bentuk pecahan, yang berarti 2/10. Kenapa 2/10? Karena ketika di belakang koma ada satu angka, berarti dia 2/10 per 10. Jadi 10. Kalau misalkan dua angka di belakang koma, jadi 100, dan seterusnya. Sekarang setelah dijadikan pecahan, kita harus membuat penyebutnya menjadi 100. Berarti 2/10 kita kalikan dengan 10/10. Hasilnya adalah 20/100. Karena sudah 20/100, penyebutnya sudah menjadi 100, berarti hasilnya adalah 20%. Setelah merubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya, dan menjadi persen, sekarang perbandingan dan skala. Perbandingan atau rasio dalam kegiatan sehari-hari sering kita jumpai adanya perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Sebagai contoh, jumlah siswa wanita 2 kali dari jumlah siswa laki-laki, atau jarak kota A setengah kali jarak kota B, kayak gitu, dan sebagainya. Di sini kita akan mencontohkan A, B sama dengan nilai sebenarnya, dan CD adalah nilai perbandingannya. Contoh, kita sering menemui pertanyaan mencari nilai perbandingan jika jumlahnya segini, sekian. Misalkan kita mencari nilai sebenarnya dalam perbandingan A dan B. Maka caranya adalah A sama dengan C per C ditambah D dikali A ditambah B. Nah, itu untuk mencari A. Ketika mencari B, sama dengan D per C ditambah D dikali A ditambah B. Sekarang ada mencari nilai perbandingan jika selisihnya sudah diketahui, misalkan A dikurang B. Maka caranya adalah A sama dengan C per C dikurang D dikali A dikurang B. Dan untuk mencari B sama dengan D per C dikurang D dikali A dikurang B. Kita akan mencoba mengerjakan soal perbandingan menggunakan media kancing. Nah, untuk contoh soal perbandingan seperti ini. Kali ini kita akan mencoba menggunakan media kancing dan tempat-tempat yang seperti ini. Bisa pakai mangkok, bisa pakai apa aja. Kancingnya juga bisa diganti dengan biji-bijian atau kemiri dan sebagainya. Dari contoh soal di atas,
Perbandingannya adalah 4:5. Anak perempuan 4 dan anak laki-lakinya 5. Dan seluruh siswanya ada 36. Untuk mencari banyaknya perempuan, caranya adalah 4 dari perbandingan perempuan per 9 hasil dari penjumlahan 4 dibanding 5 dikali 36 jumlah dari seluruh siswa. Hasilnya adalah 16. Sedangkan banyaknya laki-laki, caranya adalah 5 dari perbandingan laki-laki per 9 penjumlahan antara perbandingan perempuan dan laki-laki dikali 36 jumlah seluruh siswa. Hasilnya adalah 20. Karena kita udah tahu hasilnya, sekarang kita coba menggunakan media ini. Apakah benar hasilnya segitu? Jumlah tempatnya ada 9. Yang ini ada 4, yang ini ada 5. Karena perbandingan antara perempuan dan laki-laki adalah 4:5, kita gambarkan ini yang berjumlah 4 adalah perempuan, sedangkan ini yang berjumlah 5 adalah laki-laki. Nah, kancing-kancing ini jumlahnya ada 36, menggambarkan jumlah siswa. Caranya adalah kita membagi rata semua kancing ke dalam 9 tempat ini. Nah, setelah kita bagi rata, masing-masing kotak ternyata mendapatkan 4 buah kancing. Nah, jika kita jumlahkan seluruhnya, apakah benar perempuan berjumlah 16 orang anak dan laki-laki berjumlah 20 orang anak? Nah, setelah kita mengerjakan media kancing tadi, perbandingan, sekarang kita menuju skala. Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran pada gambar atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, cara untuk mencari skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Nah, jika jarak yang sebenarnya, untuk mencari jarak yang sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Contoh soalnya adalah contoh soal skala. Pada soal sudah diketahui jarak antara Solo dan Semarang pada jarak petanya adalah 10 cm dan skalanya 1:2.500.000 dan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Cara untuk rumus mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta adalah 10, skala adalah 1:2.500.000, berarti 10 jarak pada peta dibagi skala 1:2.500.000. Nah, untuk dirubah dari pembagian dirubah menjadi perkalian, berarti 10 dikali 2.500.000 karena 2.500.000 sudah dibagi 1. Nah, berarti hasilnya adalah 25 juta cm. Karena jarak sebenarnya biasanya menggunakan kilometer, jadi 25 juta cm dijadikan ke kilometer. Berarti dibagi 100.000. Hasilnya adalah 250 km. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan persen dan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ani membeli baju seharga 30.000. Ternyata dia mendapatkan diskon sebesar 5%. Nah, berapakah harga yang harus dibayar oleh Ani? Berarti kita mencari tahu
Yang pertama itu kita mencari tahu berapa sih potongan harga sebesar 5%. Caranya adalah 5% dikali harga baju, berarti 5/100 dikali 30.000. Kemudian 30.000 kita bagikan 100 penyebutnya ya, menjadi 300. Kemudian dikalikan oleh pembilangnya yaitu 5 menjadi 1.500. Berarti potongan harga baju tersebut sebesar 1.500. Nah, yang kita cari adalah berapa yang harus dibayar oleh Ani. Berarti harga baju sebenarnya kita potong dengan harga diskon, yaitu yang harga diskon 5% itu sebesar 1.500. 30.000 dikurang 1.500 berapa? Nah, jawabannya adalah 28.500. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor berikutnya, yaitu terdapat botol air minum yang telah diisi air 200 ml. Selanjutnya, kamu menambahkan air sebesar 40 ml. Berapakah persentase kenaikan volume air? Nah, kita hitung menggunakan rumus persen. Air yang kita tambahkan itu sebanyak 40 ml, kita taruh di pembilang. Kemudian, air yang mula-mula terisi 200 ml, kita taruh penyebut, kemudian menjadi 40/200. Lalu kita kalikan dengan persen. Persen yaitu jumlah seluruh persen yaitu 100%, berarti 40/200 dikali 100%. Bisa kita kalikan dulu atasnya, 40 dikali 100 yaitu 4.000. Kemudian kita bagi 200, 4.000 dibagi 200 menjadi 20%. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ada banyak siswa di suatu kelas SD adalah 50 siswa yang terdiri dari 30 siswa laki-laki. Berapa perbandingan banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Nah, kita ketahui jumlah siswanya itu adalah 50, sedangkan jumlah siswa laki-lakinya adalah 30. Nah, jumlah siswa perempuannya berarti jumlah seluruh dikurang jumlah laki-laki. Berarti 50 kurang 30 menjadi, ya betul, 20 jumlah siswa. Nah, bagaimana cara mencari perbandingannya? Berarti kan perbandingannya laki-laki dan perempuan adalah 30 dan 20. Lalu kita bagi sampai habis. Sama-sama kita bagi sampai habis, berarti 30 dibagi 10 sama juga dengan 20 dibagi 10 menjadi 3/2. Begitulah perbandingannya. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Perbandingan umur Budi dengan ayahnya adalah 2/5. Jika selisih umur keduanya 30 tahun, berapa umur Budi dan ayahnya? Untuk mengetahui umur Budi, kita taruh nilai perbandingan umur Budi berapa? Nilainya adalah 2. Karena diketahui selisih, nilai perbandingannya kita kurang. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti 2/3 dikalikan 30 sama dengan 20 tahun. Nah, sedangkan umur ayah, karena yang dicari umur ayah, pembilangnya kita taruh dengan nilai perbandingan ayahnya yaitu 5. Penyebutnya adalah 3, yaitu hasil selisih tadi ya, hasil selisih perbandingan tadi. Berarti 5/3 kali 30 berapa tuh? Berarti 50 tahun. Jadi umur Budi adalah 20 tahun dan ayahnya adalah 50 tahun. Itu dia video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.